Selamat sore semuanya. Saya Lina dari kelas 6 AKMB. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Etika Profesi. Di sini terdapat dua kasus soal, disuruh untuk menjelaskan, menganalisis kasusnya. Pertama-tama saya jelasin dulu untuk kasus yang pertama. Rig ini diperkerjakan sebagai pengendali untuk membantu memilah dan mengatur catatan sebuah perusahaan pemasok medis senilai 7 juta. Perusahaan ini baru-baru ini memperpanjang pinjaman usaha kecil menjadi 1 juta untuk mendapatkan aset pesaing yang keluar dari bisnis. Dalam pandangan Rig, akuisisi itu adalah kekacauan keuangan. Catatan persediaan salah tempat atau tidak akurat dan tidak ada yang bisa mengetahui piutang dagangnya, yang seperti sudah lewat 45 hari. Meskipun salesman dari perusahaan yang diakuisisi tetap dipertahankan, penurunan penjualan di industri dan manajemen yang buruk dari perusahaan baru menyebabkan gesekan individu yang terbaik dan paling cerdas. Karena penurunan penjualan ini, bank mendesak untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaannya, seperti situasi keuangan entitas yang dikonsolidasikan saat ini. Monica sebagai wakil presiden bank bertanggung jawab atas pinjaman perusahaan Siri bekerja. Staf auditor banknya itu langsung melakukan kontak setiap hari dengan Rick, karena Rick merupakan pengendali dalam perusahaannya. Setiap pagi Rick agak gugup tentang penarikan uang tunai karena perusahaan itu benar-benar memainkan float. Selain itu, Rose sebagai presiden sering akan memegang cek vendor besar di laci mejanya tanpa memberitahukan si Rick. Meskipun sumber daya keuangan tegang di terbaik, perusahaan ini sudah mengalami kesulitan mengganti uang tunai kecil. Ada rasa optimisme dalam organisasi. Ketika perusahaan menembus industri rumah jompo, perusahaan itu memperoleh keuntungan besar dari Medicare karena kenaikan harganya 8 kali lipat. Sebagai hasil dari penjualan ini, perusahaan akan mulai mendapatkan laba pada kuartal keempat. Bahkan pada akhir tahun bagaimanapun, Rose sebagai presiden itu tidak ingin menyebutkan angka-angka penjualan ini kepada bank ataupun menambah pendapatan dan piutang sampai cek tiba, karena dia pun tidak yakin kapan pemerintah akan membayar barang, dan lebih banyak lagi penting karena dia ingin memiliki sesuatu di saku belakangnya. Kalau selanjutnya Rus sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan itu khawatir dia akan kehilangan perusahaan jika proses kebangkrutannya dimulai. Setelah beberapa bulan mencatat penjualan berdasarkan uang tunai, Rick mulai memberikan petunjuk kepada bank bahwa status keuangan perusahaan lebih baik daripada yang dilaporkan. Tetapi itu bukan perusahaannya, dan dia perlu mempertahankan pekerjaannya. Dia tahu bahwa Rus akan bermain dengan orang lain, tapi dia tidak akan menghargai permainan yang dimainkan oleh Rose. Selain itu, Rose tidak mempercayai karyawan baru dan Rick tahu ia harus mendapatkan kepercayaan dari presidennya. Jadi dalam kasus ini dia membahas dan menganalisis tentang prinsip fundamental. Yang pertama, integritas. Dalam integritas ini menceritakan bahwa Rick sebagai pengendali catatan keuangan memberikan petunjuk kepada bank bahwa status keuangan perusahaannya lebih baik daripada yang dilaporkan. Artinya integritas di sini itu seorang akuntan itu harus memiliki sikap integritas yang diartikan sebagai bertindak jujur. Yang kedua, objektivitas.
Rick memberikan petunjuk. Objektivitas di sini maksudnya itu memberikan bukti. Jadi petunjuk untuk mengetahui status keuangan perusahaannya. Yang ketiga, professional competence and due care. Seorang akuntan harus memiliki kompeten profesional seperti kasus menceritakan perusahaan tersebut memiliki catatan persediaan yang kacau dan tidak diketahui piutang dagangnya. Yang kedua, dalam kasus ini juga ingin menganalisis tentang masalah yang sebenarnya. Jadi di sini bisa diketahui adanya catatan persediaan yang tidak akurat, adanya keuntungan besar yang dihasilkan dari Medicare karena penjualannya itu melakukan kenaikan harga sebanyak 8 kali lipat. Juga ditanyakan siapa saja orang yang akan dipengaruhi dalam kasus ini. Yang pertama, Rick sebagai controller dalam perusahaan, dan yang kedua adalah Rose sebagai presiden ataupun pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, who should be involved in the resolution? Ada Monica sebagai wakil presiden dari pihak bank, yang kedua salesman, presiden, dan Rick sebagai controller. Itu juga minta dijelasin. This can explain what's possible cause of the action for each case of alasan kenapa bisa terjadinya mungkin karena lingkungannya sekitar. Yang kedua, adanya dorongan dari orang lain. Yang ketiga, kurangnya berpedoman dalam prinsip etika yang berlaku. Yang terakhir, berikan opini untuk kasus ini, kasus yang Rick. Menurut saya seharusnya seorang pengelola perusahaan harus bisa mengatur bagaimana prosedur perusahaan, seperti catatan ataupun pengelola keuangannya. Harusnya tidak boleh melakukan transaksi tanpa sepengetahuan accountingnya. Jadi walaupun dia sebagai pemegang saham, dia ketika ingin melakukan suatu transaksi, dia juga harus memberitahukan ataupun membahas dari si accounting itu tahu kalau ada transaksinya. Jadi harus mengikuti prosedur dulu. Jadi misal pemegang saham atau presidennya ingin melakukan transaksi, jadi dia harus beritahukan pada accountingnya. Habis itu accountingnya menjalankan prosedurnya, baru ya dia sama-sama tahu, baru bisa melakukan biar menghindari masalah kecurangan dalam perusahaan. Sekarang kita bahas kasus yang kedua. Kasus ini menceritakan tentang Penny adalah pengendali pertama yang dipekerjakan di sebuah perusahaan mesin pertanian berukuran sedang. Perusahaan itu telah memperoleh kembali traktor dan bagian-bagian serta peralatan dari petani yang mengajukan ke bank untuk resign karena pembayaran bulanan mereka selama 2 bulan itu kita belum bayar. Jadi itu dikarenakan adanya penurunan ekonomi. Selain itu, perusahaan telah mengakuisisi beberapa persediaan lain-lain dari pesaing yang mengalami kemalangan yang sama. Salah satu tujuan awal Penny adalah untuk menentukan seberapa akurat inventaris pada buku mencerminkan nilai pasar yang adil. Ketika dia berjalan bersama Ron yang bertugas sebagai pengontrol inventaris melalui semua peralatan dan pala inventaris, dia memperhatikan bahwa banyak bagian dari mesin terlihat karat dan berdebu. Ron memberitahunya bahwa sementara hanya sekitar sepertiga dari barang-barang ini adalah kepemilikan kembali. Sebagian besar berasal dari resesi. Banyak orang yang telah duduk di lereng ini selama bertahun-tahun. Ketika Penny bertanya lebih lanjut, inventaris ini bergerak lambat. Ketika persediaan terjual itu ada diskon yang signifikan. Ronda sebagai manajer penjualan menunjukkan bahwa sekarang adalah masa-masa sulit untuk menjual barang-barang ini.
terutama karena sebagian besar penggerak lamba adalah barang-barang tiket besar. Bahkan Ronda merasa kasihan kepada staf penjualannya, karena mereka telah dipaksa oleh presiden perusahaan untuk mendorong menjual barang-barang ini dengan komisi hanya 20%. Akhirnya Penny mendekati Art yang sebagai presiden perusahaan tentang masalah ini dan menanyakan apa yang ingin dia lakukan terhadap dilema itu. Art memberitahunya bahwa dia percaya bahwa banyak dari barang-barang ini masih laku karena sekarang pemasaran yang tepat dan kondisi ekonomi yang tepat. Selain itu, beberapa pelanggan utamanya berutang budi padanya. Art juga menunjukkan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk mengambil untung dari persediaan yang ada. Selama bulan-bulan berikutnya, Penny tidak melihat banyak gerakan dari tempat ini. Dia mencari Art lagi dan bertanya bagaimana cara mengatasinya ketika auditor datang. Art mengulangi tanggapannya sebelumnya mengenai penjualan produk dan menekankan penjualan aktual di semua lini produk kepada auditor. Dia meminta Penny untuk tidak menunjukkan masalah ini kepada auditor. Dan akhirnya berkata apakah mereka memperhatikannya. Penny menafsirkan Art mengatakan dia harus membantu memasukkan catatan jika kelihatannya auditor menemukan pelambat gerak. Penny tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk pertama, kita tetap menjelaskan tentang prinsip fundamental. Di sini terdapat integritas, karena sesuai dengan cerita di atas, perusahaan tidak jujur dalam melaporkan nilai aset. Jadi ini termasuk dalam integritas. Jadi prinsip pertama seorang akuntan itu dia harus bertindak jujur dengan apa adanya kondisi tersebut. Yang kedua, objektivitas. Karena dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kepentingan lain. Yang ketiga, profesional due care. Penny tidak bersikap profesional pada kasus ini karena dia di sini dia masih kurang dibilang kurang profesional karena dia masih bingung apa yang harus dia lakukan ketika Art meminta untuk memasukkan catatannya. Yang soal nomor 2, relevan fact. Yang pertama, perusahaan membeli alat peralatan yang sulit dijual kembali. Kedua, Art sebagai presiden ingin Penny membantunya dan menyembunyikan masalah ini dari auditor. Jadi ingin memasukkan catatan dan menyembunyikan hal banyaknya persediaan barangnya yang menjadi pelambat gerak, jadi barang-barangnya masih tidak terjual. Yang ketiga, presiden tidak mau menuliskan nilai-nilai dari inventaris ini. Yang keempat, Penny tetap bersatu menuliskan dan menuruti apa yang diinginkan oleh si Art sebagai presiden perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, pihak-pihak yang akan dipengaruhi, yaitu Penny, Art sebagai pemegang saham, dan salesman atau staff seperti pengontrol inventaris. Habis itu selanjutnya, who should be involved in the resolution. Semua pihak, semua yang berhubungan dengan dalam kasus ini. Habis itu pertanyaan selanjutnya, penyebab yang memungkinkan terjadi. Karena didorong oleh keadaan dan kepentingan terjadi. Yang kedua, hal ini juga bisa terjadi karena adanya tekanan dari alasan dalam lingkungan. Mungkin saja dari kegiatan penurunan ekonominya, jadi agak susah untuk dijual persediaan yang ada. Yang terakhir, mengenai pendapat saya terhadap kasus ini. Yang pertama,
Penny harus menentukan harga dari inventory yang ada. Yang kedua, Penny juga bisa mendiskusikan hal ini dengan pihak profesional seperti auditor. Sesuai dengan kasus yang dijelasin, seperti kasus yang dijelasin, Art sebagai presiden itu dia ingin Penny memasukkan catatan terhadap auditor. Jadi hal itu menurut saya tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam prinsip seorang akuntan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata.